Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan bahagia ya. Oke, hari ini hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Supaya anak-anak ibu tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat ya. Berarti sudah siap untuk belajar hari ini. Tapi sebelum itu, coba ibu mau bertanya, dapatkah kalian mendengar suara ibu? Bagus sekali. Nah, tahukah kalian mengapa kalian dapat mendengar suara ibu? Iya, betul. Karena kita memiliki telinga. Nah, selain itu, kita bisa mendengar karena Tuhan memberi kita organ pendengaran dan benda yang bergetar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang sedang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara, sehingga sampailah di telinga kita. Karena itulah kita bisa mendengar bunyi atau suara yang ada di sekitar kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Ya, betul. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda. Good job, Naura. Jadi, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ada yang tahu benda-benda apa saja yang bisa berbunyi? Iya, betul, alat musik. Alat musik adalah benda yang menghasilkan bunyi. Nah, berikut contoh-contoh beberapa alat yang bisa menghasilkan bunyi. Selain alat-alat tersebut, masih banyak lagi alat-alat atau benda-benda di bumi ini yang dapat menghasilkan bunyi, seperti suara binatang, suara pesawat, bahkan orang yang sedang berbicara. Semua benda yang bisa berbunyi disebut sumber bunyi. Untuk selanjutnya, ternyata bunyi itu memiliki beberapa sifat. Apa aja ya sifat-sifat bunyi? Nah, sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada udara. Mari kita lihat pada gambar dari 3 percobaan ini. Percobaan pertama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar tersebut ya. Di situ ada kedua anak laki-laki yang sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan benang. Saat salah satu teman berbicara, maka bunyi atau suara teman tersebut akan merambat melalui benang tersebut. Benang merupakan benda padat. Melalui benang tersebut, maka teman satunya bisa mendengar suara atau bunyi teman yang sedang berbicara. Percobaan kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, di situ ada kedua anak laki-laki sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan pipa atau selang atau sedotan.
Lalu saat salah satu teman berbicara, maka bunyi suara teman tersebut akan merambat melalui lubang udara menuju ke telinga teman yang satunya. Sehingga teman yang satunya bisa mendengar suara teman yang berbicara. Nah, selanjutnya, percobaan ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ caranya siapkan ember yang berisikan air, lalu pukul-pukullah dinding ember tersebut dan dengarkanlah pukulan tersebut menggunakan corong. Corong tersebut diletakkan ke dalam air, lalu didekatkan corong bagian atas dengan telinga kita. Maka kita akan mendengar suara pukulan pada ember tersebut. Wah, ternyata mudah ya. Jangan lupa nanti dicoba di rumah ya, Nak. Selain itu, ternyata bunyi itu memiliki jenis. Apa saja sih bu jenisnya? Nah, jenis-jenis bunyi yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Dan bunyi ini biasanya hanya didengar oleh beberapa hewan saja, yaitu kelelawar, anjing, kuda, jangkrik, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan jenis bunyi yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Bunyi inilah adalah jenis bunyi yang hanya bisa didengar oleh kita manusia. Nah, untuk jenis bunyi yang ketiga itu adalah ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan bunyi ini biasanya hanya bisa didengar oleh hewan-hewan atau makhluk yang mampu mendengar suara yang sangat keras. Salah satu contohnya yaitu lumba-lumba. Nah, adapun sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat memantul. Bunyi memantul jika mengenai benda keras di sekelilingnya. Bunyi pantul ternyata memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Sedangkan jenis yang kedua yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi asli. Nah, contohnya, jika kita pergi ke bioskop atau studio rekaman, itu kita pasti sering mendengarkan suara yang bergaung atau bergema. Dan bunyi yang bergema dan bergaung akan sulit kita dengar dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi gema dan gaung di bioskop atau di studio rekaman, biasanya sering diberi benda penyerap bunyi, yaitu benda-benda yang lunak, misalnya karpet, busa, dan gabus. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, ibu minta 3 percobaan tadi kalian lakukan di rumah ya. Setelah itu hasil yang telah kalian coba diuraikan di lembar kerja, lalu dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk petunjuk 3 percobaan tadi, kalian bisa lihat di buku paket halaman 37-39. Oke, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa sifat-sifat bunyi ada berapa? Iya, betul, ada 2. Apa saja, Nak? Betul, sifat yang pertama bunyi dapat merambat melalui benda padat, gas, dan cair. Dan sifat yang kedua bunyi dapat memantul jika mengenai benda keras di sekelilingnya. Sedangkan jenis yang pertama yaitu apa saja? Ada bunyi infrasonik, betul.
lalu bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Betul. Jenis sifat yang kedua yaitu jenis gema dan gaung. Oke, betul ya. Berarti anak-anak ibu sudah paham. Oke, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Untuk itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya nak. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.